Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai banget soal uang, sementara yang lain kayaknya pusing terus? Ternyata nih, jawabannya itu bukan di rumus-rumus rumit atau aplikasi canggih, semuanya ada di kepala kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya simple banget kan? Dengan gaji yang mungkin sama, kenapa ada yang bisa pensiun dengan nyaman, yang lain kok masih gali lubang tutup lubang? Apa sih rahasia yang sebenarnya membedakan mereka? Jawabannya, dan ini mungkin bikin kaget, bukan soal seberapa tinggi IQ Anda atau seberapa sering Anda dapat hoki. Kuncinya cuma satu hal, perilaku. Tepatnya, cara kita mikir dan bertindak soal uang. Nah, Morgan Housel, penulis buku yang jadi inspirasi kita kali ini, ngomongnya pas banget. Sukses secara finansial itu bukan permainan adu pinter, tapi ini adalah permainan soal mengendalikan diri sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya, dengan ngebongkar mitos paling gede. Kalau katanya, orang pintar pasti jago ngatur duit. Cerita yang satu ini bakal buktiin kalau itu nggak selalu benar. Coba bayangin, ada seorang eksekutif teknologi yang otaknya encer banget. Umur 20-an aja udah bisa matenin komponen penting buat wifi, bangun beberapa perusahaan terus dijual, dan ya dapat duit jutaan dolar. Kelihatannya sih ini potret orang sukses kan? Tapi kelakuannya soal duit, wah kacau banget. Dia bisa bawa-bawa setumpuk uang tunai kemana-mana, iseng lempar koin emas ke laut, bahkan bayar lampu rusak jauh lebih mahal dari harga aslinya cuma buat pamer. Ini bukti telak kalau pinter di buku sama pinter ngatur uang itu dua dunia yang berbeda. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, kok bisa orang sepinter itu ngelakuin hal sebodoh itu soal uang? Jawabannya ada di cara kerja otak kita, terutama gimana pengalaman pribadi kita ngebentuk cara pandang kita. Ini nih konsep kuncinya. Keputusan finansial itu nggak dibuat di spreadsheet Excel, tapi seringnya dibuat pas kita lagi pusing mikirin tagihan di malam hari. Apa yang kelihatan gila buat Anda bisa jadi masuk akal banget buat orang lain, ya karena cerita hidup mereka beda. Coba deh kita ambil contoh. Orang yang masa remajanya ngalamin krisis moneter 2008, pasti bakal ngelihat pasar saham itu kayak tempat yang seram dan penuh resiko. Beda banget sama orang yang tumbuh di era 90-an yang ekonominya lagi bagus-bagusnya, mereka bakal ngelihat saham sebagai tiket menuju kekayaan. Dua-duanya nggak salah, pandangan mereka sama-sama rasional karena dibentuk oleh pengalaman hidup yang beda banget. Selain pengalaman pribadi, ada dua kekuatan raksasa yang sering banget kita lupain, padahal mereka ini yang nentuin hampir semua hasil dari keputusan finansial kita, yaitu keberuntungan dan risiko. Bill Gates sendiri ngaku loh, sekolahnya itu salah satu dari sedikit banget sekolah di dunia yang punya komputer di tahun 1968. Itu pun dibeli dari hasil jualan barang bekas. Tanpa kejadian super acak itu, Microsoft mungkin nggak pernah ada. Itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal keberuntungan yang luar biasa besar. Oke, jadi kalau bukan soal pinter-pinteran atau hoki doang, terus apa dong? Nah, sekarang kita bahas strategi perilaku yang lebih praktis, yang beneran bisa kita lakuin buat ngebangun kekayaan jangka panjang. Mungkin skill finansial yang paling susah dikuasai itu adalah tahu kapan harus bilang cukup. Coba deh pikirin kasus kayak Raj Gupta atau Bernie Madoff. Mereka itu udah punya segalanya. Tapi karena serakah dan terus ngejar lebih, akhirnya mereka malah mempertaruhkan semua yang udah mereka punya dan butuhkan demi sesuatu yang sebenarnya nggak mereka perlukan sama sekali. Jadi, ini poin yang krusial banget. Mentalitas buat nyari uang sama mentalitas buat ngejaga uang itu beda total. Buat jadi kaya, kita butuh optimisme dan berani ambil resiko. Tapi buat tetap kaya, kita justru butuh sedikit rasa was-was, sadar kalau semua yang kita punya bisa hilang dalam sekejap. Sekarang kita lihat Warren Buffett. Total kekayaannya sekitar 84,5 miliar dolar. Angka yang, ya ampun, luar biasa besar. Kita semua tahu dia investor yang jago banget, tapi kehebatannya dalam memilih saham itu bukanlah rahasia utamanya. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat di baliknya. Dan ini dia yang bikin melongo. Lihat angka ini, 81,5 miliar dolar dari total kekayaannya, atau lebih dari 96%-nya, dia dapatkan setelah ulang tahunnya yang ke-65. Jadi rahasianya bukan cuma jago investasi. Rahasianya adalah jago investasi untuk waktu yang sangat-sangat lama. Waktu, itulah kekuatan pengganda yang paling dahsyat dalam keuangan. Ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau kita udah ngumpulin semua uang ini, sebenarnya tujuannya buat apa? Apa sih definisi kekayaan yang sebenarnya?
Nah, ini paradoksnya, kita beli barang mewah itu kan biar dikagumi orang lain, tapi pas orang lain lihat barang mewah itu, mereka bukannya ngagumin kita sebagai pemiliknya, mereka malah ngebayangin diri mereka sendiri yang punya barang itu. Kita pakai kekayaan buat ngasih sinyal, tapi sinyalnya jarang banget nyampe. Jadi, ada perbedaan yang penting banget di sini. Menjadi kaya itu seringkali identik dengan pendapatan tinggi yang kelihatan dari barang-barang yang kita pakai. Tapi menjadi berharta itu soal uang yang tidak kita belanjakan. Harta sejati itu adalah kebebasan, punya banyak pilihan, dan kendali penuh atas waktu kita. Itulah tujuan akhirnya. Oke, akhirnya kita sampai di bagian akhir. Apa sih kekuatan super yang bisa kita pakai buat mencapai kebebasan finansial ini? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Kekuatan itu justru ada di sisi kemanusiaan kita. Kita sering banget terjebak pengen jadi robot super rasional yang bisa ngitung untung rugi sampai sekecil-kecilnya. Padahal strategi kayak gitu gampang banget gagal. Rencana keuangan terbaik itu bukan yang paling optimal di atas kertas, tapi yang paling bisa kita jalani secara konsisten, terutama pas lagi keadaan susah. Jadi, ini dia kekuatan super finansial Anda. Selalu siapkan ruang untuk berbuat salah. Jadilah orang yang realistis, jangan cuma rasional. Tentukan sendiri apa arti cukup buat Anda, fokus untuk bisa bertahan di dalam permainan ini. Dan yang paling penting, hargai kekuatan waktu. Inilah perilaku yang akan membangun kekayaan sejati yang bertahan lama. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Saat Anda mikirin soal uang, permainan apa sih yang sebenarnya lagi Anda mainkan? Permainan untuk kelihatan kaya atau permainan untuk benar-benar menjadi kaya dan bebas? Jawabannya akan menentukan segalanya.